Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Allah Roh Kudus untuk bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bisa beristirahat dengan baik sepanjang malam dan dalam perlindungan, penyertaan, pembelaan dan pemberkatan-Mu kami bisa lewati sepanjang malam dengan baik ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh bangun yang tubuh yang segar, kekuatan yang baru, kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau menolong baik hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, begitu juga dengan umat-Mu yang mendengarkannya. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 3 bagian A. Firman Tuhan yang akan saya bacakan ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup sehari-hari. Demikian firman Tuhan, Kejadian 37 ayat 3 bagian A. Israel mengasihi Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain, karena Yusuf lahir pada waktu ia sudah tua. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara, Israel mengasihi Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain, karena Yusuf lahir pada waktu ia sudah tua. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan topik kita dalam sepanjang perenungan kita ialah tentang 12 pembunuh atau 12 penghalang rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi topik kita 12 penghalang rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini saya akan membahas bagian yang pertama, yaitu penghalang rencana Tuhan yang pertama ialah kasih yang tidak mendidik. Kasih yang tidak mendidik. Bapak Ibu Saudara, membahas tentang Yusuf tidak bisa terlepas dari akar di mana ia ditanam, yaitu dalam keluarga orang tuanya, yaitu Yakub. Dalam pembacaan kita dari firman Tuhan dalam Kejadian 37 ayat 3 bagian A. Alasan Yakub mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya ialah karena Yusuf dilahirkan waktu ia sudah tua. Maka pertanyaannya ialah apakah kasih Yakub kepada Benyamin sama dengan kasih Yakub kepada Yusuf? Kalau alasannya Yusuf dilahirkan waktu ia sudah tua. Saya pikir itu tidak betul. Karena menurut saya alasan utamanya Yakub mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya karena Yusuf dilahirkan oleh Rahel, istri kesayangan Yakub. Dan waktu itu Benyamin belum lahir. Jadi Yusuf menjadi anak kesayangan karena lahir dari istri kesayangan. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi hal yang tidak dipahami oleh Yakub ialah caranya dalam mengasihi itu menimbulkan masalah. Bukan saja cara Yakub mengasihi itu tergolong kasih yang tidak mendidik, tapi juga tanpa disadarinya hati anak-anaknya yang lain terluka dan tertolak. Yakub mengasihi dengan cara menganak emaskan Yusuf. Cara mengasihi seperti itu hanya untuk memuaskan ego Yakub sendiri. Ia tidak memikirkan akibat dari pilih kasih ini
akan berakibat buruk, berdampak negatif kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara, sampai kapanpun cara mengasihi yang pilih kasih ini akan memakan korban. Dalam keluarga dengan kasih yang tidak mendidik ini akan menghasilkan anak-anak yang liar, tidak tahu aturan, dan hidup sembarangan. Karena anak-anak belajar yang salah tentang keluarga. Mereka belajar yang salah tentang kasih. Dan mereka belajar yang salah tentang bagaimana hidup dalam keluarga. Karena tidak hidup dalam keluarga yang sehat, maka mereka tidak tahu bagaimana bersikap dalam keluarga dan tidak mengerti bagaimana hidup dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, hati anak-anak yang lahir dari keluarga dalam kasih yang tidak mendidik membuat hati mereka rapuh, mudah tercemar, dan mudah ditaburi benih kebencian. Dalam Kejadian pasal 37 ayat yang keempat, saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian, saudara-saudaranya tentu saja melihat bahwa ayah mereka itu pilih kasih. Oleh karena itu, mereka membenci Yusuf. Mereka tidak dapat bersikap ramah terhadap dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, seharusnya sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, Yakub memikirkan efek buruk atau dampak negatif dari caranya mengasihi Yusuf yang pilih kasih itu. Namun kelihatannya Yakub hanya lebih memikirkan kebutuhannya sendiri sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah yang mengasihi anak kesayangannya. Menurut saya Bapak Ibu Saudara, cara Yakub mengasihi Yusuf ini tergolong kasih yang dangkal dan juga merusak. Setelah Yusuf hilang, barulah Yakub menyesal. Kasih yang tidak mendidik ini menimbulkan kanibalisme, di mana anak-anak yang tidak dikasihi itu akan membenci anak kesayangan, bahkan akan membunuhnya. Bapak Ibu Saudara, Yakub sendiri hampir dibunuh Esau karena ia mencuri berkat dengan menggunakan bulu kambing di kedua tangannya dan di lehernya, serta mengenakan jubah Esau. Tetapi hal yang tidak pernah diduga Yakub, apa yang dialaminya dulu, terjadi lagi pada anak-anaknya yang berniat membunuh Yusuf. Menganak emaskan salah seorang anak akan menimbulkan malapetaka. Bapak Ibu Saudara, banyak anak belajar yang salah dari orang tua mereka, terutama pelajaran tentang hati. Ya, apa yang dilakukan Yakub tidak dapat dipersalahkan, sebab kita pun sebenarnya merupakan produk dari perlakuan dan didikan di masa kecil. Kalau menilik kehidupan masa kecil Yakub, maka kita mengerti mengapa Yakub melakukan pilih kasih. Karena Yakub sendiri hidup dalam keluarga yang pilih kasih, bahkan kondisinya lebih parah. Dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-28, firman Allah yang hidup mengatakan begini, Ishak sayang kepada Esau karena ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka sayang kepada Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yakub berasal dari keluarga dua kubu. Kubu pertama adalah kubu Ishak dan Esau, dan kubu kedua ialah kubu Ribka dan Yakub. Sebelum keluarganya menjadi keluarga dua kubu, hal itu dimulai dari masa kecil Yakub yang ditolak Ishak, atau masa kecil Yakub yang menyaksikan Ishak lebih sayang kepada Esau. Tindakan Ishak itu terlihat oleh Yakub. Dikatakan oleh Ribka, suamiku, caramu mengasihi anak-anak kita tidaklah boleh pilih kasih. Itu tidak baik untuk Esau dan juga membuat Yakub terluka. Janganlah pilih kasih. Demikian koreksi dari Ribka sang istri. Namun kelihatannya Ishak tidak menghiraukan teguran istrinya. Lama-kelamaan kondisi itu memaksa Ribka untuk maju dan masuk area persaingan dalam keluarga.
Ribka juga memamerkan kalau ia lebih mengasihi Yakub. Ishak tidak mau kalah dan akhirnya keluarga Ishak menjadi keluarga dua kubu. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga dua kubu dimulai dengan adanya pilih kasih. Menurut saya, keluarga dua kubu atau keluarga dengan kasih yang tidak mendidik atau keluarga yang pilih kasih merupakan kesalahan dari kepala keluarga. Seharusnya Ishak memimpin keluarga dengan kedewasaan sehingga anak-anak belajar yang benar tentang keluarga, tentang kasih, dan tentang hidup sebagai keluarga. Karena anak-anak yang hidup dalam kasih yang tidak mendidik ini adalah anak-anak yang terluka dan tertolak. Dan mereka tidak segan-segan untuk membunuh apa yang Tuhan munculkan di dalam hati saudaranya. Hal itu terlihat dari rencana jahat saudara-saudaranya terhadap Yusuf, terutama ketika Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan. Coba kita lihat apa jadinya dengan mimpi itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang pertama kepada saudara-saudaranya, hal itu sangat menjengkelkan hati mereka. Tetapi mereka mulai menangkap sinyal bahwa mimpi itu bukan mimpi bunga tidur atau mimpi rekayasa Yusuf. Itu mimpi yang bersifat ilahi, seru mereka. Mimpi itu mimpi yang dimunculkan Tuhan ke dalam hati Yusuf. Dan mimpi ilahi itu sangat menakutkan saudara-saudaranya. Mengapa menakutkan? Karena mereka takut mimpi ilahi itu suatu hari menjadi kenyataan di mana Yusuf menjadi raja atas mereka. Saudara-saudaranya tidak siap menerima kenyataan itu dan mimpi ilahi itu juga sangat menyakiti hati saudara-saudaranya. Mengapa mimpi itu sangat menyakiti hati saudara-saudara Yusuf? Selain mereka takut mimpi ilahi itu menjadi kenyataan, mereka merasa kalau Yusuf merupakan anak kesayangan ayah mereka. Kini Yusuf pun mendapat anugerah Tuhan. Wah, Yusuf mendapat double porsi dan hati mereka merasa sakit akan kenyataan itu. Karena itu mimpi ilahi itu memunculkan iri hati pada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, akibat dari kasih yang tidak mendidik adalah membuat orang-orang di dalamnya mudah sekali terserang penyakit hati. Karena di dalam hati mereka bertumbuh subur kebencian. Karena bertumbuh subur kebencian, maka mereka tidak segan untuk membunuh Yusuf demi memadamkan api iri dan kebencian yang makin berkobar. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sasaran iri dan kebencian mereka itu mengarah kepada mimpi yang dimunculkan Tuhan. Mereka tidak pernah siap kalau mimpi ilahi itu menjadi kenyataan. Perhatikan apa yang menjadi sorotan saudara-saudara Yusuf itu. Dalam Kejadian pasal 19, firman Allah yang hidup berkata demikian. "Lihatlah si tukang mimpi itu datang," kata mereka. "Marilah kita bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam sumur. Lalu kita katakan kepada ayah bahwa binatang buas telah menerkam dia." Coba kita lihat apa jadinya dengan mimpinya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sorotan saudara-saudara Yusuf terhadap mimpi dari Tuhan itu menegaskan demikian. Coba kita lihat apa jadinya dengan mimpinya itu. Setelah saudara-saudara Yusuf melihat ayahnya yang pilih kasih, hati mereka tertolak dan terluka. Tetapi mereka menyadari bahwa mimpi yang dari Tuhan membuat mereka semakin tidak bisa menerima kenyataan atau menerima realita. Bapak Ibu Saudara, dalam mimpi Yusuf itu mereka mengerti bahwa suatu hari kelak mereka akan menyembah kepada Yusuf. Hal itu sangat menyakitkan. Karena itu mereka berniat untuk membunuh rencana Tuhan yang ada dalam hati dan hidup Yusuf. Dengan membunuh Yusuf, mereka ingin melihat bagaimana jadinya mimpi Yusuf itu. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak. Kalau dari sisi manusia sih ya kelihatannya tidak akan menjadi kenyataan. Tetapi hal yang tidak disadari oleh saudara-saudara Yusuf, bahwa Tuhan yang telah memunculkan mimpi itu akan mengawal mimpinya dan akan membimbing kepada pencapaian dari mimpi itu.
Bapak Ibu Saudara, bahaya yang tidak terlihat ketika keluarga hidup dengan kasih yang tidak mendidik. Banyak anak belajar yang salah dari orang tua mereka, terutama pelajaran tentang hati. Pelajaran yang membentuk anak-anak ini adalah pelajaran tentang hati dari sisi yang salah, dari sisi yang lemah, dan dari sisi yang rapuh. Karena itu, hati anak-anak menjadi sasaran empuk iri hati dan dipenuhi kebencian, sehingga dengan secepat kilat mereka menjadi pelaku kejahatan terhadap orang lain. Bahaya yang tidak terlihat dari keluarga yang hidup dengan kasih tidak mendidik itu seperti anak-anak Yakub yang akan membunuh Yusuf. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran pertama yang harus kita pahami sebagai keluarga. Bagaimana penghalang, pembunuh rencana Tuhan yang pertama, yaitu kita pelajari ialah tentang kasih yang tidak mendidik. Marilah kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai seorang ibu, mengaplikasikan kasih yang merata, mengasihi semua dalam rumah tangga. Jangan ada yang menganak emaskan dan jangan ada yang menganak tirikan. Mari kita sadari bahwa kalau kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, maka kita harus mengaplikasikan kasih yang tulus, kasih yang merata, kasih bagi semua. Jangan ada yang kita spesialkan, jangan ada yang kita abaikan dalam hidup keluarga. Sebab ada dampak negatif kalau kita melakonkan cara hidup sebagai orang tua yang pilih kasih. Contoh Alkitab jelas memberitahukan kepada kita, yaitu keluarga Yusuf. Kita akan lanjutkan pembahasan topik ini Bapak Ibu Saudara dalam pertemuan selanjutnya. Kiranya ini menjadi pemantik semangat bagi kita untuk merenungkan sejauh mana kasih dalam keluarga kita itu tumbuh dan terbagi secara merata dan adil. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini yang mengingatkan kami sebagai keluarga supaya kami jangan menumbuhkan kasih yang tidak mendidik, tetapi kami dimotivasi, kami diinspirasi sebagai keluarga, sebagai orang tua. Kami harus melakukan tugas dan fungsi kami sebagaimana yang Tuhan inginkan, yaitu dari hati kami mengalir kasih sejati, kasih yang dari Allah yang mengalir, meluap dari hati kami kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya tidak tumbuh kasih yang tidak mendidik, tetapi tumbuh kasih yang merangkul, kasih yang menerima, kasih yang membagi secara merata untuk semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.